Ahli fatrah apa? Orang manusia yang dimana fatrah kan artinya kosong ya. Fatrah itu kosong. Fitri. Dalam bahasa Arab. Jadi kelompok kaum yang dimana dia itu kosong, nggak ada nabi ngutus, nggak ada nabi ngajarin, nggak ada rasul ngajarin. Sebelum kalian melanjutkan nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله بكلمة وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف المفسران الإمام المحلل والإمام السيوطي قدس الله أسراره العلية العزيزة نفعنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومؤمنهما وتفاصيلهما في الدين والدنيا والآخرة. قال رضي الله عنهما في قوله تعالى ربنا وابعث فيهم ربنا duh pangeran kita ib'athmu ke perso ngirim mengutus fihim min dalam alladzina mereka apa umatnya mereka ay ahlal bait fihim ay alladzina ay ahlal bait tersebut biro-biro daripada keluarganya Nabi Ibrahim menjadi penghulu semuanya. Rasulan ing suci satu rasul utusan minhum dari bagian mereka min anfusihim tegese badal min anfusihim saking anak keturunannya mereka. Wa qad ajaba maka menulis mengijabai sapa Allah Subhanahu wa taala doa ing doane Nabi Ibrahim bin rupane doa bi Muhammadin dengan datangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad silsilah yang paling riwayatnya kuat itu mandek di 20 sampai Adnan naik ke atas lagi riwayatnya melalui jalur ahlul mukasyafah, bukan ahlul riwayat. Ahlul mukasyafah itu sampai kepada beliau Nabiullah Ismail ibnu Umayyah. Si Ismail yang namanya bapaknya Ibrahim. Itu seperti itu. Ini benar apa adanya yang di namanya doa ini. Kalau minta doa ini doanya siapa? Para wali. Pernah dengar mungkin ada yang namanya Hizbun Nasr, ada Hizbun Bahar, ada doanya Wirdu Al-Ghazali, Wirdu Nawawi. Itu selalu menggabungkan titik faktor utama yang paling penting di mana Allah ini mengijabahkan doanya Nabi Ibrahim. Itu pasti. Karena Nabi Ibrahim doanya makbul semuanya sudah dan terasa sampai sekarang ini. Itu pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim ini terus di Hizbun Nasrani apa? Ini nanti hari Sabtu, hari Asyura itu hari ke-10 daripada bulan Muharram. Ini juga sama ini. Ada 5 doa yang diterima daripada Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada diterimanya Yakub doanya, terus diterimanya doanya Nabi Allah Zakaria, dikeluarkannya Nabi Yunus ibnu Matta di perutnya seekor ikan nun paus zaman sekarang. Itu seperti itu. Sampai Nabi Ibrahim. Jadi nasir di mana para nabi-nabi ini itu doanya dikabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita harus cari tahu nih. Biar apa? Biar doanya kita juga dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wali-wali seperti yang terkenal di kisah daripada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ashabul Tariqah yang memegang tariqah Mu'tabar yang terkenal, kayak tariqah Syadziliyah, tariqah Qadiriyah, tariqah Tijaniyah, tariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, Mujaddadah, Satoriyah, Sam'aniyah, Mu'tabar.
dan kebanyakan mereka itu selalu pentingkan faktor di mana Nabi Allah yang 5 bahkan 6 ini yang selalu didahulukan doa-doanya, termasuk Nabi Muhammad. Termasuk Nabi Muhammad. Dia dulu kan membacakan ayat terhadap mereka, pokok ayat-ayatmu bil Quran, Al-Quran, kerja Al-Quran, membacakan mereka Al-Quran. Tapi kalau mau ditafsirkan secara makna mulut seperti itu, tapi kalau ditafsirkan secara sosial budaya mereka yang selalu menggaung-gaungkan sebuah kebaikan untuk menghibur dengan akhlak beliau ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Beliau utamina makarimal akhlak. Kalau ditanya Sayyidina Aisyah di riwayatnya, kaifa khuluqu Sayyidina Muhammad atau kaifa khuluqu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fajabahu Aisyah. Ditanya sama sahabat, akhlaknya di Nabi itu akhlaknya kayak apa sih? Setelah meninggalnya Nabi, Sayyidina Aisyah mengatakan khuluqul Quran. Akhlaknya di Nabi Muhammad ini Quran kita baca. Makanya terjemahan daripada yatlu alaihim ayatika, memang Al-Quran sesuai dengan makna mulut, tetapi secara globalan apa tafsiran itu apa akhlak beliau ketika Sayyidina Muhammad. Wa yu'allimuhum al-Husain, mengajarkan hum terhadap mereka Alkitab, saling mengajarkan kitab, mengajarkan Al-Quran, halaqah satu dengan satu yang lainnya. Alangkah pentingnya kita walaupun one day one juice atau di dalam virtual gadget kita untuk sama-sama baca Al-Quran dimanapun. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran, jangan pernah menjadi orang yang termasuk sebutan hajir. Hajir itu orang yang meninggalkan Al-Quran. Orang banyak baca Al-Quran, tapi hari itu, jam itu, minggu itu, bulan itu dia meninggalkan, sama sekali tidak baca Al-Quran. Namanya hajir bahasa Arab. Hajir, mendiamkan Al-Quran. Wal hikmata, biro hikmah. Hikmah ini apa artinya? Di sini hukum artinya ini. Dalam Al-Quran tersebut hukum. Aimat fihi min al-ahkam, tegasnya saking biro-biro hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah, sebuah pelajaran hukum. Pelajaran apa? Pelajaran untuk membacakan sejarah kepada diri kita, kepada anak-anak kita. Bahkan yang paling penting itu sendiri pada diri kita sendiri apa? Kita baca sejarah untuk kita kiaskan kepada diri kita. Lanjut. Oh, ada orang dulu ini bercerita tentang sebuah cerita. Dulu dia nggak sholat, dia suka mabuk, dia nggak suka majelis, dia nggak suka seperti ini, matinya seperti ini, matinya seperti ini. Cerita ini mengandung hikmah. Untuk apa? Untuk perumahan diri. Oh, aku nggak boleh seperti ini. Ini hikmah di sini. Wa yuzakihim, tegasnya saling mensucikan. Yudhhiruhum minasyirki, mensucikan. Hati-hati mereka minasyirki daripada kesyirikan. Innaka satune panjenengan ya Allah, anta utawi panjenengan Allah iku aziz. Zat yang maha aziz. Ghalib, tegasnya Ghalibu ala amri, berkuasa. Ghalibu ala qadiyati, mempunyai sebuah wewenang, aziz. Tapi kalau aziz sesuai dengan Asmaul Husna, artinya di situ apa? Profesor maha perkasa. Ghalibu ala amri, menguasai daripada segala perkaranya manusia. Kamu mau dijadiin kaya, kamu mau dijadiin hina, kamu dijadiin terlunta-lunta, kamu mau dijadiin bahagia, kamu dijadiin menang. Ghalibu ala amrihi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta campur tanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta campur tanya dengan Agus. Minta campur tanya kita dengan doa. Makanya di awal pembukaan daripada kajian ini saya selalu berdoa dengan doa tersebut.
Wamaya nurul hakul mubin iftahul bi. Ini yang paling penting, dibukakan hatiku ya Allah. Ini kita satu tangan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum ada yang dibukain hatinya, ini campur tangannya kita sudah doa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibukain hati. Karena Allah Aziz, ay ghalib ala amrihi, berkuasa, berwenang, mutlak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hakim, hakim kreativitas. Apa maaf? Fisunnihi, di dalam setiap penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman maka utawi sapane wong ain la yarghabu, tidaklah mencintai, menginginkan, tidak ada minat. Anillati yarghabu, an itu membenci. Kalau yarghabu min itu mencintai. Ini bahasa Arab. Sama-sama rohiba yarghabu, tetapi ketambahan huruf jar. Huruf jarnya itu an sama min. Kalau yarghabu an berarti membenci. Kalau yarghabu min berarti mencintai. Makanya hati-hati baca Al-Quran. Salah jar min dari an saja artinya sudah beda. Jauh, membenci dengan mencintai jauh. Kalau dibaca wa man yarghabu min, ini an bukan min. Artinya membenci. Artinya mencintai. Hati-hati. Millati Ibrahim, agamanya Nabi Allah Ibrahim, ayatrukahu, dan dia meninggalkan agamanya Nabi Allah Ibrahim. Illa kejaba man safiha, man utawi sapane wong safiha kan safiha itu kalau bahasa Arab itu bolong safiha nafsu. Apa? Jadi otaknya dia itu bodoh. Ini itu seperti itu. Jadi bodoh, safiha nafsu ini bodoh. Kamu bodoh banget. Yang bodoh bukan Allah, yang bodoh bukan agamanya, tapi diri kamu yang bodoh. Pilihan kamu karena membenci agamanya Allah. Ai jahilah bodoh annahu makhluqatillahi ta'ala. Beranggapan itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yajib alih terhadap adil ibadatahu, menyembahnya. Awis tahaffa biha wa amtahainaha. Dia melaksanakan peribadatan tersebut. Enggak, ini bukan dari Allah. Ngapain saya misalkan nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahih nafsu. Atau kamu sudah nyembah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kamu secara sadar tidak sadar meninggalkan agamanya Nabi Allah Ibrahim dengan mengatakan, ngapain saya sholat, doa saya nggak pernah dijadikan kabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari dia itu sepertinya mengeluh, tetapi dia sadar tidak sadar meninggalkan. Sebab apa? Kamu nggak paham bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengucapkan doanya kamu. Kamu tidak melihat diri kamu bagaimana kamu akan diberikan sebuah ijab kabul doamu, harapanmu, keinginanmu. Sedangkan dirimu, anakmu, istrimu jauh daripada kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kamu seenaknya saja menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengeluh bahwasanya Allah itu tidak adil. Padahal itu adil. Allah itu maha adil. Di atasnya orang yang belum pernah adil ada di dunia ini, Allah maha adil. Tahu apa isi daripada jiwa-jiwanya kita semuanya? Karena kita itu beda, dan kita itu nggak sama dalam pemahaman bagaimana memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering orang tua bilang ma'rifat. Makanya jangan pernah protes dengan apa yang telah diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini juga sangat jelas sekali. Kalau kamu menerima iman kamu khairihi wa syarrihi, baiknya kamu terima. Bisa orangnya pasti kalau baik pasti terima semua, gimana?
Ini yang paling susah apa? Syarihi. Tak kala ada sebuah keburukan, orang tersebut terima apa enggak? Kebanyakan enggak terima. Gimana? Makanya sama Allah Subhanahu wa taala hadis tersebut, kamu kalau pengen imannya sempurna, ya takdir Allah yang baik juga yang enggak baik diterima. Legowo Allah Maha tahu, Allah Maha adil. Itu kesempurnaan iman. Tapi kalau orang lain juga, terima kasih Allah, saya sudah diberikan rezeki ini banyak sekali, alhamdulillah, saya kecukupan. 2 bulan kemudian, kena pandemi, kena ini bangkrut segala macam, giliran susah dia bilang Allah nggak adil. Yang nggak adil siapa? Allah apa kamu? Gimana? Ini belum sempurna imannya. Sebab apa? Sebab dia tidak bisa menerima Allah secara keseluruhan. Ini sama saja sadar tidak sadar dia meninggalkan millat Ibrahim, apa yang kita bacakan di dalam ayat ini. Meninggalkan agamanya. Kenapa seperti itu? Sebabnya apa? Karena gak ngaji. Karena gak ngaji. Kalau ngaji berapa ilmunya? Gak banyak protes sama Allah Subhanahu wa taala. Wis terserah ya Allah. Aku yang mau diapain terserah, wong saya ini hamba budakmu, aku ciptaanmu. Gimana? Enak nanti. Kalau selalu apa-apanya menyerahkan sama Allah Subhanahu wa taala, jangan diambil pusing karena kita itu otaknya terbatas, pikiran kita itu terbatas. Semuanya kasihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita itu cukup berusaha, setelah usaha biarin Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Karena apa? Allah tahu dirimu, hatimu, istrimu, anakmu, keluargamu, apa yang kau makan, apa yang kau cari, apa yang kau usahakan. Allah tahu semuanya itu. Paham ya? Walaupun istofainahu, teman sudah istofa ikhtarnahu. Sapa Allah Subhanahu wa taala memilih sapa Allah Subhanahu wa taala inna bi Muhammad di dunia di dalam dunia dan risalah wa khilaf dengan sebuah risalah sebuah sebuah ajaran, sebuah ajaran kepada beliau bin Muhammad. Wa innahu lan sa'tumane Sayyidina Muhammad istofahu fil akhirati ing dalam negeri akhirat lamina sholihin, orang-orang tersebut yang masuk dari golongan orang saleh. Alladzina lahum darajatul ula, alladzina tumaqil lahum kadua mereka itu darajatul ula, derajat yang paling tinggi di asal Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bilang konteksnya itu memang secara pemahaman kulitan itu meninggalkan agamanya Nabi Allah Ibrahim. Agamanya Nabi Allah Ibrahim tidak sama dengan agamanya Sayyidina Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Jadi saya bilang kalau secara frontal meninggalkan seperti kaumnya Nabi Allah Ibrahim, mereka orang-orang umat Nabi Allah Ibrahim sudah kelihatan, tapi mereka memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala, memeluk agama tauhid, yaitu agama Islam. Tetapi apa? Tidak disempurnakan dengan dia itu banyak mengaji supaya dia itu tidak buruk akhlaknya, sangkanya, anggapannya, pikirannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena ini mengurangi nilai keislaman, mengurangi nilai agama yang diajarkan oleh beliau kita sedang Muhammad SAW. Kalau dia terima sebongkok-bongkok, kalau dia terima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sempurna imannya. Alladzina lahum darajatun wa maka ingatlah idh qala lahu rabbuhu aslim, nalikane ngendika lahu terhadap Ibrahim rabbuhu Tuhannya, rupanya kau aslim, kamu Islam, kamu masuklah dalam sebuah golongan yang dimana kamu itu selamat. Ai inqadahu Allah Ta'ala wa akhlasa lahu dinaka, menyelamatkan sapa Allah Subhanahu wa taala wa akhlasa, mengikhlaskan lahu marima dinahu agamanya. Qala, maka ngendika menjawab aslamtu lirabbil alamin, aslamtu lirabbil alamin, maka sungguh aku menjadi Islam, selamat, terselamatkan. Islam agama yang damai, agama yang selamat,
Selamat karena kita diselamatkan. Hati kita diselamatkan dari banyaknya perilaku yang memang kekurangan ilmu kita sering nggak terima. Hati kita diselamatkan sebab orang Islam. Maka kita diselamatkan sebab kamu dijaga, diberikan sebuah jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tentang harta kamu, tentang diri kamu, tentang istri kamu, tentang harga diri kamu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin. Kalau kalian masuk Islam, kalau ada yang melecehkan harga diri kamu, orang yang melecehkan akan diadili seadil-adilnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kamu sudah fi hirzillahi Subhanahu wa Ta'ala, sudah masuk dari penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wassa wa fi qira'atin wa usi, ada yang pakainya wa usi. Lihat, wa wassa dan memberikan nasihat, wa fi qira'atin wa usi, pakainya alif usi, memberikan nasihat biha terhadap al-millah agama Ibrahim, sahabat Nabi Ibrahim, banihi wa Yaquba, anaknya Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Yaqub. Bani, anak keturunan Nabi Ibrahim dan anak keturunan Yaqub. Rupane wasiat ya bunaya ya baniya. Maaf, ini ada qiraah ya bunaya ya baniya. Ya baniya, wahai anak keturunanku, innallaha astafa lakumud dina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih terhadap kalian sebuah agama, dinal Islami, rupanya dinal Islam, agama Islam. Fala tamutunna, maka janganlah kalian sampai benar-benar meninggalkan dunia ini, illa kejaba wa antum, kalian semuanya wahai generasi anak-anakku dan keturunan daripada Yakub dan Nabi Ibrahim, muslimina, ini sebuah orang muslim. Kamu harus meninggal dengan keadaan muslim. Itu puncak daripada doa seorang muslim. Ini dalilnya apa? Muslim dalilnya ini. Kalau kita bilang ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khotimah, ini karena ini bab husnul khotimah ini ada pembahasan sendiri pada kitab Hikam Ibnu Al-Sukandari. Sebab orang mau hebatnya kayak apa di dunia, saudara, paling banyak materinya berlimpah, sholatnya mungkin setiap hari jamaah, ngajinya mungkin setiap hari jamaah, tapi nggak bisa mengendalikan hatinya dia, sehingga hatinya liar sekali. Kelihatannya dia memang baik, sholat, ngaji, majelis ngaji, tapi hatinya liar. Ini yang makanya perlu dicari, seorang itu menjinakkan hati kita menjadi hati yang qalbun salim, hati yang selamat. Ternyata meninggalnya nggak sesuai dengan harap. Meninggalnya seperti apa? Meninggalnya nggak husnul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Fa inna kulla syai'in bi khawatimah, ini dari Imam Ghazali. Segala sesuatu itu ya dihitung sebab karena akhirannya. Nggak apa-apa kamu hidup kelihatan baik sekali, akhirnya nggak baik juga. Tapi apa makanya ada orang sepertinya nggak pernah sholat, nggak pernah masuk ke masjid, tapi ternyata masya Allah meninggalnya baik, dalam keadaan dia itu memang baik, keluarganya baik, anaknya baik, itu nggak disangka-sangka seperti itu. Makanya husnul kita ini dilatih sama orang-orang yang seperti itu. Jangan liar, hati kita itu jangan liar, pikiran kita itu jangan liar. Nah, sering saya bilang ini, kalau mereka belum sholat, barangkali mereka kalau sudah dihidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, iftah qalbi tadi, dibukain hatinya dia, jauh lebih daripada kita. Siapa tahu? Ini seperti itu. Naha anil tarkil Islam wa amru bis sabati alaihi illa musadafatil maut. Dilarangnya untuk meninggalkan Islam, wa amru bis sabati, dan perintah untuk menjalankan dengan memegang Islam sekuat-kuatnya sampai dia datangnya sebuah kematian. Walima qala Yahudi wal Nabi, walima takalane qala ngendika sapa Yahudi, kira-kira wong Yahudi li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alasta ta'lamu anna Ya'qub yawma mat wa usi bi banihi bil yahudiyyati nazal am kunta minas syuhada. Ada sekelompokan orang Yahudi itu tatkala itu bertanya kepada Sayyidina Muhammad SAW lewat cerita ayat ini, bilang, alasta ta'lam, Muhammad, kamu kan tahu apa? Anna Ya'qub yawma mat, Nabi Allah Ya'qub, penghulu Rasul daripada kita orang Yahudi, ketika dia meninggal, usi bi banihi, mereka itu menasihati anak keturunan sampai kita sekarang ini bil Yahudiyah, dengan agama Yahudi, dengan agama Yahudi. Kamu kan tahu ya Muhammad. Sekarang kamu lagi cerita ayat ini, kamu juga tahu Nabi kita yang kita anut ini Yakub, generasinya kan sama. Ini kan mereka mewasiatkan sebuah agama Yahudi. Aku tamina syuhada, atau kamu ini salah satu daripada orang yang menyaksikan, ayo huduran secara hadirnya, idhadara Ya'qub al-maut, tatkala datang sebuah kematian terhadap sebuah Nabi Allah Ya'qub, id badal min id qabla hati. Qala maqum dikasapa Ya'qub li bani marang generasi anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Ini yang mau saya garis bawahi pada pertemuan hari ini. Jadi nabi-nabi, bahkan kalau bilang ulama zaman sekarang itu la yurihunahum dirhaman wala dinaran. Dia tidak mewarisi anak-anaknya materi harta yang berlimpah kepada anaknya, karena sumber tunggal untuk diwarisi kepada anak-anak adalah sebuah pendidikan. Kita yang cover pendidikan mereka supaya mereka baik. Jangan pernah mewarisi anak-anak kita dengan sebuah glamor materi, karena nabi-nabi terdahulu sudah mencontohkan Yakub ini tatkala dia mau meninggal, ini wasiat kepada anak-anaknya. Ini Nabi Allah Yakub saja loh bercerita, tetapi banyak sekali dalam cerita Al-Quran ini yang ceritanya sama dengan Nabi Yakub. Apa pesannya? Anakku, aku ini sekarang lagi sakaratul maut, hampir mau datang kematianku, kata Yakub. Yakub ini satu pesan tanya sama mereka, kalau aku sudah nggak ada, ini bapaknya aku bilang nih sama anak-anaknya, kalau aku sudah nggak ada, kalian ini mau nyembah siapa? Mau nyembah siapa? Apa pendidikan pelajaran di dalamnya? Jadi satu yang harus dipegang dari pendidikan dan cerita daripada ayat ini, kita tanya sama anak-anak, takut barangkali anak-anak ini lepas daripada golongan daripada orang-orang muslim, lepas daripada bagaimana dia nggak sholat, bagaimana dia nggak puasa. Ini takut kita sebagai bapaknya kita, sebagai bapak daripada anak-anak, karena wasiat daripada nabi-nabi terdahulu, kamu kalau aku nggak ada ini, kamu nanti gimana? Mau nyembah apa? Mau beragama apa? Tapi kebalikan daripada kita, coba kita perhatikan. Kalau anak kita jauh daripada kita, atau kita mungkin khawatir anak kita nanti makan apa, pasti tanyanya, besok kamu nanti makan apa nak? Besok nanti kamu makan apa? Ini sepele sekali deh. Sepele sekali. Kamu nanti besok kerjanya apa nak? Gampang kerja. Kamu nanti besok bisa buat rumah apa enggak? Allah yang bakal bisa nguatin itu semuanya, Allah. Jangan khawatir. Banyak cerita masing-masing daripada panjenengan semuanya bisa sukses seperti ini. Semuanya Allah subhanahu. Gimana? Justru yang paling esensial di sini, kamu jangan tinggalkan sholat. Nah, kalau aku sudah nggak ada, jangan sampai tinggalin sholat. Kalau aku sudah nggak ada, nah, aku didoain. Nah. Seperti aku itu sekarang lagi ngover pendidikan kamu, belain kamu untuk kamu supaya sukses secara pendidikan. Ini warisan yang paling berharga buat kamu. Kalaupun ada sisa daripada materiku, hartaku, semuanya, jadi sebuah permasalahan kalau saya sudah nggak ada. Itu pasti. Mau sehebatnya anaknya seperti apa, bahkan ada orang banyak orang alim misalnya ada ketawa. Anak-anaknya, bapaknya meninggal, anak-anaknya ribut masalah warisan kayak mobil ini nggak usah pakai. Gua aku belok macam terus dia mobil. Allah benar, banyak.
wasiat kalimat ayat di sini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang paling berat yang mau ditinggalkan itu tatkala anak keturunannya itu sudah nggak mau memeluk agama Islam. Karena akhir daripada nasihat itu mata buduna min ba'di ma ing opo ta'buduna kang ibadah sapa kalian semuanya min ba'di setelah aku nggak ada. Kamu mau ibadah mau seperti apa itu jangan sampai ditanya. Nih lihat nih. Setelah itu bilang, kalau mau mendika sapa bani Yakub, anak-anak daripada keturunan Yakub, na'budilah. Tenang ayah. Ayah anda tenang. Kita kalau panjenengan sudah nggak ada, kita mau menyembah Tuhan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaha abaika Ibrahim, dan Tuhan daripada datuk buyutmu yang bernama Ibrahim. Wa Ismail wa Ishaq, ditambahin lagi, kurang lagi di atas Ibrahim, Ismail wa Ishaq. Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishaq. Ada Ismail min abihi taghliban wa li anna bi manzilatil ab. Di sini dihitung Ismail secara keseluruhan, sebab Ismail ini untuk ke Yakub ini paman. Ismail ini paman. Kalau paman berarti derajatnya seperti bapak. Karena paman itu saudara bapak atau adik bapak. Saudara bapak. Makanya di sini pakainya Ismail. Setelah itu baru Ishak, karena Ishak ini istri mudanya Nabiullah Ibrahim. Sayyidah Sarah. Kalau Ismail Sayyidah Hajar. Nah ini dulu Ismail. Habis itu Ishak. Ilahul wahidah, yang semua itu adalah Tuhan yang satu. Gak dua, gak tiga, apalagi empat, apalagi banyak bermacam-macam. Naudzubillah min badahun, utawi kalimat ilaha wahid badahun min ilahaka. Wa nahnu, dan kita semuanya bumi ayahku lahu terhadap milah yang tadi, agama tadi, ikut muslimun, masuk daripada golongan moga-moga kita semuanya masuk daripada golongan yang muslim. Allahu a'lam wa hisbu ilmu ilaihi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Muhammadin. Fatihin wa qul khatim wa sallallahu alaihi wa alihi wa mustaqim ala al-haqqi. Sallallahu alaihi wa sallam nabi karim Muhammad wa alihi wa sahbihi Muhammad rabbana rabbana innaka as-sami'ul 'alim. Allahumma fa'al wa fa'al bil qur'ani wa muhammadin wa ala alihi wa bil hakim. Allahumma inna khawna al-qur'ani wa ala rabbana wa ala innaka as-sami'ul 'alim. Allahumma rasulna bil hakim bil qur'ani halawatan wa bil kalimati min al-qur'ani karamatan wa bil ayati min al-qur'ani wal fatwa wa bil surah min al-qur'ani surura wa bil khususin min al-qur'ani jazaa wa bil ruhi min al-qur'ani rahata wa bil nasmi min al-qur'ani ni'mata wa bil kulli min al-qur'ani thabata wa bi kulli ruhi min al-qur'ani raf'ata wa bi kulli fathin min al-qur'ani farhata wa bi kulli hadin min al-qur'ani qiswata wa bi kulli min al-qur'ani wiqayata. Allahumma arzuqna bil alif yamna wa imana wa bil ba'i baha wa barakata wa bil ta'i tawbatan wa tawfiqa wa bil tha'i farwata wa thawaba wa bil jimi jaha wa jalala bil haqi hilma wa haya wa bil kha'i khusyu'a wa khasyata wa bil dali dawlata wa jalila wa bil thali dhihna wa dhuka bil ra'i rahmata wa raja wa bil zali zuda wa zuha wa bil sini sa'adata wa salamata wa bil shini syukra wa syarabata wa bil suwadi sabra wa sadaqata wa bil dhabi dha'am wa la'ata bil ta'i ta'ata wa taharata. Allah
القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر نساء وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم واصل مقاصدنا واقض جميع حاجتنا بالقرآن العظيم واشفي جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم أملنا ببركة كلامك القديم هون علينا سكرة الموت بجاه القرآن يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا آدم بقلب الخلق والخيرات والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول الدعاء بسورة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sebelum berubah boleh tanya dulu Pak Ustaz. Siap. Sebelum dari ayat 131 dan selanjutnya, jadi kan disebut aslam. Kalau aslam Pokoknya malah milah. Jadi kalau agama Islam pun disebut ada adin, Millah, ada milah, Hanif, aslam. Jadi ditafsirkan Pak Ustaz langsung disebut aslam itu Islam. Kalau di sini kan disebut berserah diri. berserah diri. Di yang ini kafir. Betul, orang Islam berserah diri, damai, berserah diri. Ya, kita ngambil globalnya saja sih. Tapi artinya sama gitu. Iya, Islam itu din salam, sebuah agama, sebuah kedamaian. Karena aslam itu liwajillah, artinya itu saya berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi saya ceritakan banyak ya tentang kita itu berserah diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Islam. Tapi gampangan untuk tafsiran terjemahnya itu Islam saja. Tapi memang secara detailnya di situ yang berserah diri, karena ceritanya saya juga tentang berserah diri kan. Jadi kalau kita urusannya itu serahkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala, beres nggak pikir kita pusing. Yang penting dua yang penting. Dua. Masih ingat padahal lagi lupa ya. Kalau dari as apa milah, adin, hanif bedanya. Iya, itu artinya ya sama-sama aja agama artinya. Milah, Hanif, milah itu dari kata apa? Milah itu apa ya Arabnya ya? Kenapa dikatakan milah? Lima ada sumya millatun millatan. Milah ini dari kata malah, sesuatu yang berisi. Yamlah millatan. Milah itu sesuatu fondasi yang berisi. Artinya agama maksudnya. sama. Adin itu dari bahasa Arab berarti satu arti walaupun adin. Satu arti, cuman beda penggunaan dengan istilah yang mungkin mendekati dengan apa yang dimaksud dan gitu. Nah, kaitan sama satu arti tadi nih Gus. Kedudukan dari jer'an sama min tadi, kenapa bisa membedakan arti? Itu kalau di bahasa Inggris, kalau tidak salah namanya apa ya? Kedudukan an itu Beda gitu. kok bisa An sama min kok artinya berbeda gitu. kok bisa mengakibatkan jatuhnya tadi? Jatuhnya berbeda. Di bahasa Arab itu ada fiil kan namanya muta'addi sama lazim. Kalau muta'addi dia
fiil yang membutuhkan objeknya itu dua. Lazim ya gampang saja karena lazimnya lazim Biasa wajar. wajar. Jadi dia nggak membutuhkan kadang objeknya cuma satu, bahkan kelihatan seperti objeknya nggak satu gitu. Nah ini permasalahannya ada fiil muta'addi yang kesambungan dengan harus kalimat jar. Harus dengan jar. Wajib. Kalau yarghabu saja, yarghabu artinya banyak sekali. Coba cek di kamus itu yarghabu, kamus online saya itu kamus ma'ani yarghabu itu meleret semuanya. Tetapi setiap arti itu harus ketambahan ada min, ada an, ada yarghabu fi amril, yarghabu banyak sekali. Betapa kayaknya kosakata bahasa Arab, sehingga kita ini benar-benar disuruh belajar Al-Quran gitu saja. Kalau bahasa Arab kan terlalu mengurusan sekali. Nah Al-Quran itu perlu dipelajarin. Kalau nggak belajar ya punya setan sudah. Karena apa? Takut bacaannya sedikit salah, zatnya kelihatan sin saja sudah merubah sekali, itu lazim. Nah, sekarang saya tunjukkan kalau ada bahasa Arab yang fiilnya itu harus ketambahan harful jar dan artinya berubah. Itu banyak sekali. Hanya adroka bihi sama adroka ala artinya berubah, beda. Sama-sama dari kata adroka. Gara-gara jar sudah lain. Gara-gara huruf jar. Yang hilang lagi. Kuwi kan Enggak ya. ilah karo illa. Terus tadi yang masalah warisan yang untuk anak. Tadi kan ya Nabi Yakub putra-putranya Nabi Yakub, saya akan menyembah apa yang kamu sembah. Tetapi tadi diterangkan di awal apa agamanya Yahudi gitu kan. Nah, bagaimana nasib apakah orang-orang Yahudi yang sekarang itu masih ditipun nih Gus? Artinya karena dia menyembah Allah juga. Nah, tadi kan ditanya sama Nabi Muhammad sama orang Yahudi. Kalau Ustaz tahu, kamu kan tahu Muhammad. Kalau Yakub itu sebelum meninggal kan kasih nasihat sama kita orang, sama generasinya kita. Apa sih katanya? Idhal Yakub baru tatat kala Yakub itu datang sebuah kematian yang lagi nazar. Kalau tak budu min ba'di, tanya sama anak-anak keturunannya dia, kamu mau nyembahnya siapa? Ini nyembah Tuhannya apa? Yakub, kamu ya ilahaka kan Yakub sendiri ya. Tuhannya kamu bapakku, terus Tuhannya si Ibrahim, terus Tuhannya Ismail, paman daripada Yakub itu ya, terus Tuhannya Ishak, dan Ishak dan sebagainya. Itu kan semuanya dari Bani Israel. Apakah sekarang pertanyaannya agama itu bagaimana nasibnya gitu ya? Kan sama pertanyaannya sama dengan Alas. Kalau kita masuk ke dalam perincian penjelasan ini sama keterangannya, maksudnya yang ditanyakan sama orang-orang Yahudi pada Nabi Muhammad SAW, gitu nggih. Nah, kalau di Sawi belakang lagi ke sini saya nggak ceritakan lagi, ya memang harus ditanya seperti itu Pak. Jadi bagaimana kata Nabi di dalam penjelasan di Sawi tersebut, bahwasanya mengatakan agama samawi, kalau kita ya Asy'ariyah sama Maturidiyah, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah kan bilang agama samawi itu kan agama yang antara lain Yahudi, Nasrani, kan? Agama yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang pertanyaannya, kalau mereka sudah merubah dengan apa yang mereka turunkan daripada kitab-kitab mereka, apakah mereka sudah satu jalur dengan agama mereka? Jawabannya di Sawi qalu la. Mereka itu bukan agama Yahudi. Mereka itu bukan agama Nasrani. Yang termasuk dan terhitung agama Yahudi dan Nasrani ini kapan? Tatkala mereka itu masih memegang kitab Tauratnya mereka, Injil mereka yang belum dirubah oleh tangan-tangan mereka. Nanti di ayat-ayatnya kita ceritain di depan. Itu seperti itu. Kakak Sawi di belakangnya seperti itu. Sebab apa? Sebab mereka sudah hilang keautentikan kitab mereka yang katakan Taurat, Injil. Taurat sama Injil ini kan riskannya diturunkan cuma hanya satu buku manuskrip saja. Nih. Kalau Taurat ditaruh di Talmud ini kotak. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril. Di dalamnya ada Asa Musa. Tempat penyimpan tongkatnya Nabi Allah Musa, imamahnya Nabi Allah Harun
tabut tersebut, konon zaman sekarang masih ada dan orang-orang tersebut menyimpan. Dan termasuk kitab mereka Taurat asli otentik ada di situ. Dan mereka simpan sampai generasi dan nggak pernah tahu di dalam Taurat itu apa. Yang tahu sekarang Tauratnya, ya Taurat yang mereka dengan ambisi mereka, yang disuruh jangan menerima kenabian Muhammad, karena Muhammad ini bukan dari kita. Makanya ini perang sudah orang Yahudi kan Islam dengan pengikutnya Nabi Muhammad. Nah, akhir daripada malamatul kubra tersebut akan dibuktikan dengan adanya Mahdi, Al-Muntazar, Nabiullah Isa yang akan turun, bukan ayatnya Allah Al-Bayyinah, tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala dan sebuah kebenarannya. Itu baru mereka aslamna wa aslama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan berapa doa seperti itu. Terus pernah saya diterangkan, bolehkah orang Islam kawin dengan agama Yahudi? kita biar Itu boleh, tapi selama pengikutnya itu masih menggunakan kitabnya yang murni. Tapi sekarang kan sulit kan orang-orangnya benar-benar berpakai. Yahudi yang murni itu ada di zaman. Maksudnya bukan murni ya. Kalau dibilang ortodoks sekali, Yahudinya ortodoks sekali, tak dibilang ini semua Yahudi memang ortodoks. Tetapi ini baca Tauratnya saja seperti baca Al-Quran, mereka harus ada halakahnya itu di Yaman, ada di daerah provinsi Sa'adah. Ada yang orang yang mereka seperti Iya. Dan ada beberapa kabilahnya yang mereka nikah dengan perempuan orang Yahudi. Namanya kitabiah ya. Orang kitabiah gitu. Kalau di fikih itu belajar fikih. Itu perempuan yang boleh dinikah itu salah satunya selain daripada orang Islam itu sendiri adalah kitabiah. Kitabiah itu orang Yahudi yang masih memeluk agama Taurat yang asli. Di kabar kami pas lagi kami di sana juga ada orang kabilah orang Islam asli, laki-lakinya dari Islam, perempuannya dari Yahudi. memang boleh gitu ya. Boleh. Cuma di Indonesia nggak mungkin ada. Orang Yahudi itu benar-benar nggak boleh makan babi. Orang Yahudi penyembelihannya dicek di YouTube itu Yahudi Yaman. Nanti sedikit agak tercerahkan. Orang Yahudi itu penyembelihannya mereka mengklaim bukan Nabi Ismail tapi Ishak. Nah di Ishak ini mereka kalau mau berkorban syariatnya hampir persis seperti syariat beli baginda Sayyidina Muhammad SAW. Di leher nggak boleh di bawah sini, harus motongnya di leher pokoknya. Hewan penyembelihannya harus motongnya di leher, karena leher ini ada yang bertanya kenapa kita menyembelih itu motongnya harus di leher. Kalau lihat orang-orang non Islam itu nggak enak di leher, lebih cepat mati di mana? Leher di bawah samping dada, tusuk nih. Katanya babi seperti itu. Emang seperti itu. Coba cek saja. Karena apa? Biar darahnya nggak keluar. Iya. Darahnya dia itu keluarnya melalui darah yang sebelah sini keluar. Jadi itu darah yang paling enak untuk bisa dicampur dengan dagingnya. Dan cepat mati. Bukan cepat mati sih. Istilahnya nggak paham. Tapi memang bunuhnya di sebelah sini. Di bawah leher dekat dengan dada. Wah, banyak sekali. Berarti kalau sebelum Kanjeng Nabi kan Yahudi, Nasrani nggih, Nasara Yahudi. Bapak ibunya bagaimana? Kan ada yang ngomong masuk neraka ibunya, bapak ibunya Nabi Muhammad itu. Kita nggak masuk dengan ranah yang seperti itu. Tapi saya yakin tapi bapak ibunya Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan Islam. Dalilnya mana dalam Al-Quran? Maka Allahu ya'adzibahum wa anta fihim. Maka Allahu ya'adzuhum yastaghfirun. Fa'ahlul fatrah ditafsirannya banyak orang-orang menafsirkan kayak nanti kita ketemu Imam As-Suyuti yang kita baca sawinya ini, Imam As-Sawi di dalamnya ini ayat menunjukkan ahli fatrah. Ahli fatrah ini ahli orang kaum yang nggak datang utusan
Makanya dari Nabiullah Isa ke Nabiullah Muhammad, Muhammad kan masih kecil waktu itu, belum distempel 40 tahun jadi Rasul, gitu. Walaupun umurnya 18, 19, 20 masih Nabi saja, tapi belum Rasul. Karena Rasul dengan Nabi itu perbedaannya beda. Lah bapak sama ibunya ini ahli fatrah. Ahli fatrah apa? Orang manusia yang dimana fatrah kan artinya kosong ya. Fatrah itu kosong Fitri. dalam bahasa Arab. Jadi kelompok kaum yang dimana dia itu kosong, nggak ada nabi ngutus, nggak ada nabi ngajarin, nggak ada rasul ngajarin. Ini orang seperti ini seperti apa? Ahli tafsir semuanya, bahkan muhaddisin semuanya bersepakat kalau mereka itu nggak la yuhsab, nggak dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa. Nggih? Layu Ustaz. 556 riwayatnya tahun dari Isa ke Nabiullah Muhammad. Makanya dibilang jahili, bukan jahili bodoh-bodoh orangnya enggak gitu. Tetapi jahili memang enggak ada ajaran yang membimbing mereka. Ibarat kalau misalnya di fikih ya seperti orang tidur sudah. Dia enggak dihitung dia itu dosa kalau enggak melaksanakan sholat karena dia tidur, atau orang pingsan gitu kan. Karena otaknya sendiri enggak ada. Jadi otaknya agama ya ini nabi yang membimbing mereka. Belum nabi aja belum datang. Berarti tanpa hisab itu. Tambah. Namanya ahli fatrah. Berarti jaminannya malah surga. Surga. Karena enggak ada Enak ya. Melu, melu. Kepenak. Melu ya. zaman Nabi lebih selalu. Jangan amat ini situ. Ya, ya. Makasih. Kan nggak dihisab gimana? Ya mereka nggak punya amal. Amalnya kemana? Sudah mereka ngikut dengan apa yang mereka pahamkan. Sesuai dengan apa yang mereka ahli fatrah ada yang menyembah berhala. Ya mereka masuk berhala. Karena mereka menyembahnya berhala. Ikan karena nggak ada rasul. Ya nggak ada rasul. Jadi mereka akhirnya mungkin kan hanya mengikuti Tapi- ibu bapak orang tuanya, Orang tuanya. karena hanya mengikuti. Nah itu berarti tetap itu tanpa hisab. La yusab itu mereka nggak dihisab. Tapi kan ada warokoh, Apa? pendetanya itu yang Syuraikoh. warokoh. Warokoh bin Nufail. Nah, kalau di Itu suku-suku orang Warokoh bin Nufail itu masih Yahudi itu, Nasrani itu. Nah, berarti kan masih ada Ya. yang masih ada orang yang memeluk dengan agama mereka gitu nih. Nah ahli fatrah juga sama karena kejadian daripada ibu dan bapaknya Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah terlihat daripada keluarganya kalau si Sayyid Abdullah dan sama Sayyid Amr itu menyembah berhala, nggak pernah. Makanya ini ahli fatrah. Makanya saya bilang ahli fatrah ini tergantung dengan ahli fatrah itu sendiri. Kalau menurut apa yang saya baca ya, mungkin kalau misalnya panjenengan punya referensi lain mungkin ya silakan monggo, tetapi secara umum dan secara lugas saya bilang Bapak Ibunya Nabi Muhammad SAW nggak bakalan di neraka. Kalau di neraka tidak, akidahnya lumpuh. Ini Pak Ustadz yang kalau di suku-suku pedalaman, mungkin di Papua atau di Vietnam, bahkan masih Zaman ada- sekarang, zaman zaman sekarang nih, maksudnya ini orang-orang yang itu segala macam tetap mereka nyusul. Makanya itu tugasnya kita. Ada jamiah tabligh datang ke sana segala macam, teman-teman yang masuk ke pedalaman Papua yang belum belajar di Yaman segala macam, ngajakin mereka. Bahkan orang native Papua sendiri sekarang jadi ustadz. Ya harus disampaikan seperti itu. Karena mereka bukan ahli fatrah. Nabi sudah jauh ada 1442 sekarang hijriahnya. Ya, di pedalaman, di suku terpencil, di pulau terpencil ada yang begitu. Tetap. Ya, Ustaz.